Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil amdi wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama badu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat Diola kita bisa berkumpul pada Zoom meeting kali ini untuk mempresentasikan tugas ke-14 kewarganegaraan yang berjudul Lemahnya Mentalitas Aparat Penegak Hukum. Sebelum kita mempresentasikan tugas kali ini, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan tugas kali ini. Yang pertama ada Putri Nurrahma, NPM 21051 dari Prodi Pendidikan Dokter. Hai guys. Kemudian ada Melinda, NPM 2105 dari Prodi Pendidikan Dokter. Hai guys. Kemudian ada Agnes Peliputri, NPM 21053 dari Pendidikan Dokter. Halo guys. Kemudian ada Nirmala, NPM 21054 dari Prodi Pendidikan Dokter. Halo guys. Kemudian ada saya, Clara Permata Putri, NPM 21055 dari Prodi Pendidikan Dokter. Dan ada Dinda Oktavianiska, NPM 21033 dari Prodi Kedokteran Gigi. Hai guys. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mempresentasikan tugas KWN pertemuan ke-14 yang akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Clara. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Pada pundak mereka itulah penegakan hukum itu disandarkan. Merekalah yang berperan di dalam melakukan penegakan hukum guna mewujudkan tujuan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun tidak semuanya atau hanya sebagian dari mereka itu bukan melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum, tapi justru ikut melakukan berbagai pelanggaran hukum. Hal-hal tersebut mengakibatkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan bisa berdampak kepada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang hukum. Hukum yang diperlukan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat, ternyata sebaliknya. Efektivitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang menunjukkan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut KKN, yang lazim disebut sebagai penjahat berkerah putih atau white collar crime. Sangat sulit untuk disentuh dalam hal ini, memang diperlukan keberanian bagi masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menuntaskan kasus tersebut. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke bawah, seringkali mengalami ketidakadilan hukum dengan alasan yang tidak logis. Sedangkan masyarakat menengah ke atas sangat mudah mendapatkan keadilan dikarenakan mereka dapat membeli hukum dengan uang, karena seolah-olah uang berkuasa atas hukum. Maka dari itu muncullah istilah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasarkan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang absolut atau negara yang memerintah atas kemauan penguasanya. Sejak suatu menjadi negara hukum, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang telah dibuat dan disediakan sebelumnya, serta penguasa pun harus tunduk terhadap hukum tadi. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah adanya suatu peraturan yang wajib ditaati. Peraturan tersebut adalah peraturan tertulis yang dirancang oleh penguasa yang biasa kita sebut dengan peraturan perundang-undangan, dengan mengatasnamakan perwakilan rakyat. Mereka menghasilkan suatu peraturan untuk menciptakan suatu hukum yang mereka anggap peraturan tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum menyebabkan penegakan hukum tak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, diantaranya
lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran krusial pada memfungsikan hukum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal sebagai hukum dan faktor eksternal sebagai sistem hukum. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal sistem hukum. Poin pertama, struktur hukum. Struktur hukum ini merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri dari bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, dan perangkat hukum. Bentuk hukum yaitu bentuk dari hukum itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. B. Substansi hukum. Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Di sini, substansi hukum adalah sebagai produk dari hukum itu sendiri, yakni adanya peraturan perundang-undangan, namun produk di masa sekarang yang dibuat oleh pemerintah seringkali malah membuat penderitaan pada masyarakatnya sendiri. Kemudian C. Kultur hukum. Kultur atau budaya hukum ini terkait tentang profesionalisme para penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Masalah dari budaya hukum ini yakni sikap apatis dan kurangnya tingkat apresiasi masyarakat terhadap substansi hukum dan struktur hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat oleh substansi hukum dan struktur hukum atas kinerja dan pertanggungjawaban tugas aparat penegak hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dua, faktor di luar sistem hukum. Pertama, tindakan yang dilakukan sangat berpengalaman dan rapi. Kedua, pelaku ahli di bidangnya. Ketiga, objeknya rumit, artinya baik alat bukti atau barang bukti sulit diperoleh sehingga pada saat peradilan sulit untuk menjatuhkan dakwaan kepada pelaku. Keempat, sulitnya melacak pelaku tindak pidana yang melarikan diri seringkali terjadi di Indonesia. Para pelaku pidana bisa melarikan diri dan berkeliaran di luar bebas. 3. Upaya penegakan hukum yang baik di Indonesia. 1. Pemberantasan korupsi di institusi hukum di Indonesia. Korupsi Indonesia saat ini telah menjadi budaya dan harus diberantas. Dengan adanya penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera serta membuat para penegak hukum sadar akan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dua, penegakan hukum yang progresif pendidikan. Hukum yang progresif ini dilakukan guna menghasilkan lulusan hukum yang tidak hanya mengerti tentang logika peraturan, namun juga kreatif dalam merespon perubahan zaman. 3. Pengawasan yang intensif oleh masyarakat terhadap penegakan hukum. Pengawasan ini yang dilakukan oleh masyarakat menjadi penting karena pengawasan ini dapat mengurangi kegagalan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan tugas KWN pada kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok 4 dengan tema lemahnya mentalitas aparat penegak hukum. Apabila kami ada salah kata dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.